Halo sahabat Travel Indonesia, kembali lagi dengan channel Traveloka Indonesia yang akan terus memberikan review-review hotel, penginapan, tempat camping, dan lain-lain. Kali ini kita akan berkunjung ke suatu hotel yang berada di Jawa Barat, tepatnya di daerah Cianjur, Cipanas ya, lebih terkenal dengan daerah Puncak. Kita sambil nikmatin musik yang sedang kita play. Jadi kita nikmati jalan Jagorawi yang sedikit lenggang karena belum terjadi penumpukan saja. Dan lancar, alhamdulillah, kita melewati jalur Cisarua sampai menuju Gunung Mas. Itu dalam kondisi yang bagus, tanpa ada kemacetan. Tetapi saat kami datang ke sana itu cuacanya sedikit hujan. Hujannya intensitasnya antara sedang mengarah ke lebat. Tapi ada juga penumpukan di area setelah puncak pas ya. Karena sangat deras hujannya, kemudian ada kabut yang turun. Jadi mungkin semua pengendara lebih kalem untuk bawa mobilnya atau bawa motor ya. Jadi ada sedikit penumpukan di area setelah puncak pas ya. Seperti inilah kira-kira untuk tampilan atau visual dari kemacetan yang ditemui saat kita mengunjungi ataupun berkunjung ke hotel tersebut. Untuk hotelnya ini sangat besar ya, dan juga terkenal bagi kalangan wisatawan yang sering menginap ataupun staycation di hotel di daerah Puncak, pasti akan sangat familiar. Nah, kejadian ataupun visual ini terjadi sekitar 10-15 menit ya, karena ada antrian di daerah Ataun. Tapi setelah itu so far untuk jalanannya sudah kembali lancar dan kita sudah kembali menikmati laju kendaraan yang ditemani hujan-hujan yang sudah dari tadi mengikuti kita. Oke, kita nikmatin lagi musiknya sampai kita tiba di dekat area hotel. Jadi ke puncak itu idealnya hari-hari biasa lah. Kalau hari weekend itu lumayan macetnya. Bukan lumayan lagi sih kalau udah sampai kejebak ya. Oke, kita telah tiba di hotel. Tinggal belok kiri. Kemudian sampai sudah kita di Hotel Le Eminence Puncak ataupun Le Eminence Ciloto di daerah Cipanas, Jawa Barat. Suasana lobinya seperti ini, hotel bintang 5, pasti luas lobinya. Kemudian di ruang tunggunya ya, kita bisa nikmatin live musik. Biasanya ini musik-musik khas Sunda, tapi kayaknya sekarang itu lagi pakai saksofon dan piano, jadi kesannya lebih klasik. Oke, selesai pendaftaran untuk check-in, kita langsung menuju ke hotel atau kamar. Nah, kita dapat lantai 9. Jadi lobinya itu di sini unik ya. Jadi lobinya itu ada di atas, untuk floornya itu ke bawah. Oke, kita masuk. Untuk kamarnya sendiri, tipe yang kita dapatkan kemarin itu adalah tipe junior suite dengan balkon ya. Jadi ada beberapa tipe di sini, ada yang eminence suite, ada yang junior suite, ada juga yang
tanpa ada view. Jadi dia biasanya digunakan untuk keperluan gathering dan lain-lain yang tidak memerlukan view ke area sungai ataupun ke gunung. Oke, untuk fasilitas kamar mandinya sangat besar, luas. Ada bathtub juga dengan kaca besar. Nanti itu gordennya bisa ditutup. Kalau amenities bintang 5 udahlah, nggak usah dibahas, komplit semua. Sampai ke saving kitnya juga ada. Dan di sini yang paling penting adalah udaranya. Udaranya segar banget. Oke, kita masuk ke area tempat tidur ya. Tempat tidur ini udah pasti yang king atau yang queen, yang paling besar. Kemudian dilengkapi ada coffee machine, ada juga komplement lainnya seperti teh atau juga ada air mineral. Selain mesin kopi juga ada water kettle dan ada minibar. Jadi teman-teman yang mau simpan untuk makanannya ataupun minumannya agar tetap chill, dingin, itu bisa ditaruh di minibar. Dan ini adalah kasurnya, ukurannya besar banget ini, 2 meter ini yang ini ya. Jadi kalau dari kamar mandi pun kalau kacanya tidak ditutup dengan gorden, itu sangat luas pandangannya. Dan kita juga bisa langsung mengakses area balkon, karena balkon ini bisa dibuka, jadi kita bisa lihat-lihat ke area depan. Nah, untuk viewnya kebetulan kita pilih view yang di atas kolam renang dan juga bisa menuju ke sawah ya untuk viewnya. Ini indah banget, jadi udaranya pun sejuk. Tampilannya seperti ini kalau dari view kamar kita. Kemudian ada kursi-kursi juga nih untuk santai, untuk duduk santai. Dan kita coba lihat fasilitas lainnya yang ada di Le Eminence Hotel Puncak ini. Oke, kita keluar kamar. Kemudian ini adalah lorong-lorong atau koridor yang akan kita lewatin menuju kamar ya. Jadi lorongnya itu kayak skat-skat, nggak sekatan dengan hadap-hadapan dengan kamar gitu. Nah, untuk yang room ini corner, dia bisa lihat view dari sisi kanan kiri, ini komplit sih viewnya ya. Kolam renangnya sangat besar. Kemudian kita setelah turun itu di bawah itu ada horse riding, jadi ada fasilitas untuk kuda ya, tetapi memang ini berbeda, tidak include dengan harga hotel. Jadi ada recreation ticket itu dia ada paketannya, ada yang dengan kuda atau naik kuda, ada juga dengan ATV dan lain-lain. Nah, ini bagian bawahnya. Jadi untuk jalanan yang di bawah ini, kalau hotel lagi full okupansi, dia akan arahkan untuk tempat parkirnya di bawah sini. Sepintas kalau kita lihat, hotel ini milik kapal pesiar ya, jadi sangat besar. Nah, untuk recreation ticket ini kita bisa juga mengakses ke area bawah dekat sungai. Jadi ini masih kompletnya Le Eminence. Di samping sungai ini ada banyak beberapa fasilitas yang bisa kita nikmati ya. Jadi banyak banget. Sebelah kanan itu juga ada animal feeding, kemudian ada selfie spot di sana, dan di lobby di awal kita ditawarkan juga kalau misalkan mau foto itu sudah ada tiketnya, nanti tinggal diambil tiketnya dan diatur mengikuti jadwal yang sudah ditentukan. Ini bukan fasilitas, tapi ini ekstra facility yang bisa didapatkan ketika kita membeli tiketnya. Seperti itu. Ini sawah-sawahnya masih hijau ya. Ini selalu ditanam dan dipanen juga. Jadi bisa kita maksimalkan kalau ya lagi musim tandur. Kadang juga ada
aktivitas untuk menanam padi. Ini akses ke bawah langsung sungai. Sungai ini kalau lagi hujan nih lumayan ya, arusnya deras banget. Tetapi kalau kita aman, merasa bahwa kita juga terbiasa, ya boleh-boleh saja, tapi tetap dalam pengawasan dan tidak melakukan adegan-adegan yang ekstrim dan lain. Oke, ini ada kayak gazebo yang diperuntukkan untuk teduh atau menunggu rekan-rekan kita ataupun keluarga kita yang sedang ambil foto atau selfie. Oke, kita akan bergeser ke area coffee shop nih. Di sini tuh ada cafe ya, cafe kecil. Tapi ini biasa juga digunakan untuk spot foto karena tempatnya yang estetik ya. Jadi kalau turun ke bawah ini naik turun juga nih tangganya. Tetapi ya dengan udara yang sangat sejuk di puncak, kita nikmatin aja untuk naik turun atau mengakses ke area sini. Cuma ini karena tadi habis hujan, mungkin gak terlalu banyak yang berkunjung ke sini, tetapi tetap ada. Ini coffee shopnya tetap buka. Ya, jadi di sini ada mini cafe yang bisa kita beli untuk ngopi atau snack-snack ringan. Kita juga bisa dapatkan di sini. Lebih tepatnya ke coffee sih di sini. Karena saya nggak ngopi, jadi saya nggak pesan. Oke, biasanya ini juga spot untuk foto, baik sama keluarga ataupun sama siapapun yang bisa kita ajak foto. Ya, mirip banget seperti kapal pesiar. Kita sudah 5 kali ya kesini, cuma baru sempat syuting untuk dijadikan video. Jadi fasilitasnya itu ada flying fox, ada untuk anak-anak tuh banyak banget, bisa main-main di area sekitar sawah sini ya, atau di jembatan ini, tapi tetap dengan pengawasan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau untuk keluarga kecil bawa anak-anak yang masih usia 7-8 tahun ke bawah ini masih cocok banget, karena fasilitas untuk area bermainnya itu sangat-sangat komplit. Nah, ini sawah yang akan ditanami nih. Sini biasanya ada tanam mundur atau tandur. Jadi teman-teman ataupun anaknya teman-teman yang akan mau mencoba untuk tanam padi di sini bisa. Coba kita maju ke area sini dulu ya, sampai kita lihat ada apa lagi yang bisa kita explore di area dekat pesawahan di Hotel Layamilan sini. Biasanya sih di sini ada panahannya, ada juga animal feeding, kelinci dan lain-lain deh kalau nggak salah ya. Ada taman bermain juga untuk kayak ayunan, serodotan gitu, rosotan ya, serodotan lagi. Dan dilengkapi juga kalau tanaman-tanaman di daerah puncak tuh yang nggak kita temukan di planet Jakarta dan Bekasi itu tanaman-tanaman yang khusus area dingin ya. Jadi nggak akan tumbuh kalau ada di wilayah yang bercuaca di atas 33 atau 32. Oke, di sini banyak tuh untuk fasilitas yang bisa kita dapatkan, dan dekat juga untuk toiletnya kalau kita mau bersih-bersih setelah bermain. Nah, ini luas banget nih areanya. Kalau mau lompat-lompatan, guling-gulingan, bebas berlari di sini. Jadi dulu tuh nih tempatnya ini apa namanya, kelinci. Benar, di sini ada rabbit house.
Jadi kita bisa berikan makan untuk kelinci, sama kalau nggak salah ada rusa di sini tuh. Saya nggak terlalu mendekat ke sana, kita cukup di area sini saja. Kalau teman-teman mau explore bisa juga. Jadi ini lapangan yang mungkin bisa dipakai untuk gathering kecil ya, kalau sama keluarga ataupun sama teman kantor yang nggak jumlahnya banyak, mungkin bisa pakai tempat ini. Tapi mungkin itu dengan perizinan dulu kali ya, dengan tim atau staff hotel. Oke, setelah di area fasilitas, kita coba naik ke atas ke terrarium atau sky lounge yang ada di Le Eminence ini. Cuma karena waktu kita ke sana itu cuacanya lagi kurang bagus, ada angin. Sempat ditutup juga untuk area keluarnya ya, karena anginnya lumayan berembus sangat kencang. Jadi tetap di sini. Tapi esok harinya saya kembali lagi ke terrarium, dan ini dia cafe atau sky lounge yang bisa kita gunakan untuk bersantai sambil minum-minum kopi atau teh, minuman-minuman hangat dan cemilan-cemilan yang komplit di sini. Ya, jadi view-nya itu Gunung Gede Pangrango ya, ke area sana. Dan di sebelah kiri kita ini menuju Taman Bunga. Ya, jalanan yang di depan Le Eminence itu kalau tembus dia ke Taman Bunga Nusantara. Oke, ini ada rumput sintetis yang juga bisa digunakan untuk santai duduk-duduk gitu kan. Dan kalau sore nih lampunya nyala nih, menjelang malam juga dia udah nyala. Jadi ya kesannya tuh kalau lagi nggak mendung ini view-nya terbuka, sangat terbuka lebar ya, ke hampir 360 derajat. Ini view-nya pegunungan sama perbukitan. Jadi cocok lah kalau misalkan untuk bersantai-santai baik sore ataupun pagi hari. Cuma kalau pagi hari sepertinya untuk terrariumnya belum buka. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan ataupun masih memegang asas romantisme, bisa juga nih di sini untuk dinner berdua dengan pasangan Anda. Oke, selain itu ada fasilitas RC atau remote control untuk mobil-mobil. Nah, ini contoh-contoh mobil-mobilannya. Ini biasanya bapak sama anak tanding sini nih. Ya, jadi bisa dinikmati pakai RC. Yang pasti RC-nya ini dia dedicated, nggak bisa combine ataupun nggak bisa sharing. Jadi kalau yang RC murahan itu kan, kalau kita main berdua, remote satunya bisa gerakin punya kita. Nah, itu nggak terjadi di sini. Oke, ada juga kids zone untuk anak-anak balita. Jadi sebenarnya juga banyak, bukan hanya balita di sini, banyak batuta, barudak tua tapi ngaku anak. Nah, ini ada juga virtual reality game yang bisa dipakai, tapi ini juga berbayar ya, karena ada tiket khusus untuk kita main konsol game seperti ini. Jadi yang suka atau gamers nih, bisa nih anaknya kesini untuk menikmati fasilitas tersebut. Oke, setelah kita keliling-keliling fasilitas, tetap ini view terbaik yang bisa kita temukan di Le Eminence Hotel ini. Ya, sampai malam kita pergi nyari makan, dapat pecel lele abang-abang dekat belokan Hanjawar. Sebenarnya ada sate Hanjawar, cuma karena lagi full banget ya, jadi saya coba alternatif lain, dan pecel lelenya enak. Tidak ada aktivitas lain setelah kita makan malam, hanya untuk nonton TV atau gunakan fasilitas yang bisa digunakan di kamar. Setelah itu kita tunggu
malamnya berlalu ya sambil nonton YouTube. Untuk yang belum subscribe boleh subscribe dulu. Biasanya para YouTuber itu iklannya di akhir, tetapi kalau saya sebagai YouTuber pemula, saya iklannya di tengah-tengah aja deh. Jadi jangan lupa terus subscribe channel Traveloka Indonesia, karena masih banyak hotel-hotel yang sebenarnya sudah saya kunjungi tapi belum saya upload. Karena kesibukan dan lain-lain. Oke. Pagi-pagi apalagi yang bikin kita bisa senang adalah sarapan pagi. Jadi restorannya itu ada di atas ya, dekat lobi. Satu tingkat di atas lobi. Biasa kalau misalkan kita mau breakfast pasti ditanya dulu dari kamar berapa. Kita sekarang bahas tentang sarapannya. Ini egg station, tempat kita bikin telur dadar, omelet, dan juga telur ceplok atau telur mata sapi. Oke, untuk sarapannya ini komplit banget, banyak banget pilihan makanannya, mulai dari makanan utama ataupun makanan-makanan lainnya seperti bakso, soto, ada juga pilihan-pilihan makanan lainnya seperti bubur kacang, ya nasi kuning, nasi liwet, ada juga sotomi kalau nggak salah. Terakhir itu saya ada pernah coba sotominya. Kemudian ada karedok dan lain-lain lah, makanan-makanan tradisional khas Indonesia. Ada bubur ayam dan ada juga dimsum atau siomay di sini tuh. Dan juga ada cilok, aci dicolok itu kalau di bahasa Sunda. Nah, varian makanannya variatif. Ini ada juga Indomie corner. Jadi kalau teman-teman masih suka masak Indomie untuk sarapan, bisa juga di sini kita custom Indominya. Ya, kalau kayak sosis sudah pasti ada. Dan di sini pun untuk minumannya ada jus dan juga infus water. Dan di sini tuh ada kayak kebab atau apa gitu ya. Dan buah-buahannya juga ya variatif lah. Oh iya, satu lagi, di area resto ini cukup luas ya. Kita bisa gunakan di area luar kalau tidak hujan sih dan cuacanya cerah. Ini ada pemandangan gunung juga, gunung gede. Tapi kalau misalkan normal seperti ini ataupun cuacanya agak hujan, kita bisa gunakan area dalam. Ini kapasitasnya cukup luas kok untuk hotel Lebanon sini. Jadi nggak dukdek lah. Oke, bagi teman-teman yang bawa anak kecil bisa cobain Koko Crunch-nya. Ada di sini juga ada traditional food seperti makanan khas Jawa Barat gitu, kayak dadar gulung dan lain-lain, dan tentunya roti-roti, kemudian roti panggang dan sejenisnya lah. Kalau ini bubur, soto gitu, dan tentunya ada yang pecinta kopi bisa bikin kopi sendiri di sini. Sama karena di sini banyak juga tamu-tamu dari Timur Tengah, dia ada juga khusus nih untuk makanan khas Timur Tengahnya. Ini Arabik, ada nasi biryani dan juga ada potato soup gitu. Cuma kalau yang lidahnya menyukai makanan-makanan Timur Tengah bisa dicoba ya. Jadi
mayoritas di sini untuk tamunya juga dari Timur Tengah. Oke, setelah berkeliling-keliling yang kita bisa kumpulkan adalah ini makanannya. Saya nyobain bakso, seperti biasa ada bakwan, nasi goreng, dan juga ada mie goreng dan beberapa lainnya. Oke, di deretan di resto itu, floor di resto itu juga tergabung dengan lantai yang ada fasilitas gymnya. Ya, jadi gymnya cukup luas nih, alat-alatnya juga lumayan komplit. Tapi ini ada beberapa yang masih under maintenance, mungkin sedang perbaikan. Tapi untuk gymnya oke nih, adem tempatnya. Ya, dan jangan lupa bawa air minum. Kalau misalkan mau air minum yang dingin. Kalau misalkan yang hangat, bisa juga kita gunakan dispenser yang ada di sini untuk minum. Jadi view-nya ke arah bukit ya. Jadi bisa sambil nge-gym, kita dengerin musik, sambil juga treadmill kecil, dan view-nya view gunung. Oke, setelah kita coba fasilitas yang ada di gym, kita kembali lagi menuju kamar dan kita nikmati sisa waktu sebelum check out. Karena dari kemarin kita belum review ataupun belum lihat kolam renangnya secara langsung, karena hujan dari kemarin siang sampai tadi pagi itu nggak berhenti, jadi sepi banget nih kolam renangnya. Nah, untuk kolam renangnya ada 3, ada yang kolam renang air dingin yang paling gede kotak ujung. Kemudian yang di sebelah sini itu adalah kolam renang untuk anak ataupun juga dewasa, tapi dia sifatnya dengan atau diisinya dengan air hangat. Nah, kalau ini air kolam dingin nih, air dingin, kolam air dingin. Jadi kalau lagi hujan kayak gini ekstrim banget kalau berenang. Oke, itu adalah pengalaman kami menginap di salah satu hotel terbaik di Puncak, Le Eminence Hotel. Hotel bintang 5 yang bisa jadi pilihan kita untuk berlibur di area Puncak, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton video ini. Supaya kita sama-sama diingatkan akan adanya video-video baru dari kita, selalu subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari kita. Salam dari Traveluki Indonesia.